Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Kitab Imamat pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20. Judul renungan hari ini, diuji dengan api. Ada beberapa kisah dalam kitab suci di mana Allah secara pribadi dan secara langsung menyatakan penghakiman atas seseorang. Dalam Perjanjian Baru ada kisah Ananias dan Safira yang tertangkap berbohong kepada Tuhan dan binasa oleh kata-kata dari bibir mulut mereka sendiri. Pemberontakan Korah membawa tindakan penghakiman yang menghancurkannya. Lalu ada kematian dua putra Harun, Nadab dan Abihu, yang menjadi bacaan kita hari ini. Kejahatan mereka adalah mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan. Kita tidak diberikan informasi secara spesifik, namun larangan minum anggur dan minuman memabukkan lainnya yang diberikan pada ayat 8 dan 9 menyiratkan bahwa mereka mungkin sedang mabuk pada saat itu. Terlepas dari apa yang sebenarnya dilakukan orang-orang itu untuk menghina Tuhan, penghakiman Tuhan begitu cepat, sempurna, dan adil. Itulah hal penting yang harus kita ingat hari ini. Penghakiman Tuhan mungkin bukan apa yang kita harapkan, atau bahkan apa yang kita inginkan, tetapi itu selalu benar dan adil. Harun menyaksikan kedua putranya dilahap api, tentu mendatangkan kesedihan atas hidupnya. Namun saudaranya sendiri memerintahkan Harun untuk tidak meratapi anak-anaknya. Ayat 6 mencatat Musa mengatakan kepadanya bahwa dia bahkan tidak boleh berkabung untuk mereka. Kematian tragis Nadab dan Abihu merupakan peringatan yang kuat dan pelajaran penting bagi bangsa Israel. Seandainya Musa atau Harun berkabung atas para imam ini yang terbunuh, mereka mungkin menyatakan kurangnya kepercayaan mereka kepada Tuhan, atau mereka menyatakan bahwa penilaian Tuhan salah. Sebaliknya, sikap tegas mereka terhadap kematian menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka memiliki keyakinan penuh pada penghakiman Tuhan. Penghakiman dengan api menanti kita semua. 1 Korintus 3 ayat 11 dan 15 menjelaskan apa yang akan terjadi ketika kita berdiri di hadapan Tuhan pada hari yang terakhir. Dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Pekerjaan kita akan dinilai untuk dilihat apakah kita sejalan dengan firman Tuhan, atau apakah kita membangun hidup kita atas keinginan diri kita sendiri. Hal-hal yang kita katakan dan lakukan yang tidak membawa kehormatan dan kemuliaan Tuhan akan dilahap oleh penghakiman api yang menyala-nyala. Tetapi semua tindakan dan perkataan yang benar akan tetap ada untuk memberi kita harta di sorga yang dapat kita letakkan di bawah kaki Yesus. Penghakiman Allah sempurna dan adil. Jika kita tidak mengakui hal ini, hal itu menunjukkan kepada kita bahwa hati kita tidak sejalan dengan kebenaran. Kesetiaan mengharuskan kita mengesampingkan keinginan kita sendiri dan menerima kehendak dan penilaian Tuhan sebagai sesuatu yang sempurna, adil, dan dapat dipercaya. Kematian Nadab dan Abihu sebagai peringatan agar tidak mengabaikan perintah Tuhan. Kehendak Tuhan dan hukumnya merupakan sesuatu yang penting. Mari kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Maka kita akan bertahan dalam penghakiman Allah untuk membawa pujian dan hormat kepada Yesus Kristus di hari terakhir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.